Kota Masohi, jantung Pulau Seram, pulau ibu bagi masyarakat Maluku. Kota ini terus berkembang seiring bertambahnya usia yang tahun ini sudah 66 tahun. Usia yang sudah lebih dari setengah abad menyiratkan perjalanan panjang dalam riwayat sejarah bumi raja-raja. Langkah geopolitik Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang meletakkan alas pondasi Kota Masohi demi merangkai kepingan Nusantara dari timur Indonesia. Tugu Pamahanunusa, prasasti pertama yang dipancangkan sebagai simbol berdirinya sebuah kota di tengah belantara Pulau Seram, pusatnya peradaban suku asli Maluku. Di belakang saya ini, Tugu Pamahanunusa, ikon kota gotong royong yang sudah berusia 56 tahun. Tetap terlihat kokoh, sekokoh semangat masyarakat untuk berkembang bersama masyarakat lain di Provinsi Maluku. Nah, pemirsa, di Jejak Islam kali ini, saya di Kota Masohi. Saya akan mengajak Anda untuk menelusuri perkembangan dan peradaban Islam dari masa ke masa di jantung Pamahanunusa. Ikut saya. Di fase usia yang sudah lebih dari setengah abad, wajah Kota Masohi terus bersolek. Pertambahan penduduk dan meluasnya pemukiman menyebarkan koloni besar yang berkembang membentuk peradaban baru. Organisasi Muhammadiyah itu mulai masuk di Kabupaten Maluku Tengah itu pada tahun 1989. Saat itu Maluku Tengah masih membawahi kecamatan yang ada di Buru, kemudian di Seram bagian timur dan Seram bagian barat. Muhammadiyah mulai berkiprah dalam bidang pengembangan dakwah, dan pada saat itu banyak masyarakat Maluku memang, dan khususnya di Maluku Tengah, saat itu memang belum mengenal yang namanya Muhammadiyah. Itu oleh para pegawai negeri sipil yang dari luar Maluku yang kebetulan bertugas di Kota Masohi. Geliat perkembangan di kota ini begitu nampak, termasuk aspek religius masyarakat. Di tengah perkembangan kota, komunitas umat Islam muncul dan mengukir adanya peradaban Islam yang tak lekang oleh waktu. Umat Islam menyebar dan berdinamika bersama komunitas umat agama lainnya. Nafas Islam yang terpancar dari berbagai kawasan kecil dalam wilayah kota menandakan adanya respek masyarakat, menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Komunitas Islam yang terus berkembang ikut andil mewujudkan kerukunan umat beragama dalam kota gotong royong ini. Tidak sia-sia nama Masohi yang disematkan menganalogikan budaya hidup masyarakat di sini. Bukti siar Islam ada di bangunan ini. Masjid Ibnu Abdullah, bangunan kokoh yang berdiri menjadi suar cahaya Islam ke seluruh penjuru kota Masohi. Nama masjid diambil dari nama pendirinya, Abdullah Twasikal, yang pernah mengemban amanah sebagai Bupati Maluku Tengah di era 90-an. Masjid ini menjadi masjid raya bagi umat Islam di kota Masohi. Bangunan masjid nan megah seakan menjadi permadani bagi ribuan jamaah yang datang untuk merebahkan hasrat duniawi dan memunajatkan niat menggapai ridha ilahi. Kokohnya bangunan masjid sudah terlihat dari bagian eksterior. Nuansa Timur Tengah begitu kental terlihat di balik balutan cat warna putih yang menutupi seluruh dinding masjid.
Gerbang masuk masjid ada dari seluruh sisinya. Berbicara tentang perkembangan Islam di Masuhi dan sekitarnya, itu jalan seperti biasa. Adanya pendidikan baru sekolah Islam yang muncul baik SMP maupun SMA. Kemudian kita lihat lagi ada beberapa pondok pesantren, luar biasa pertumbuhannya. Dan di sana itu juga ada sekolah SMP dan SMA. Perkembangan pertumbuhan Islam di Kota Masuhi luar biasa. Untuk organisasi-organisasi Islam tumbuh dengan baik. Ada NU, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah tumbuh berkembang dengan pendidikan yang ada. Dan insya Allah rencananya ini Muhammadiyah akan bangun rumah sakit di sini. Jadi untuk sekolah Islam itu selain daripada Muhammadiyah yang punya mulai dari SD-nya, SMP, SMA, SMK, lalu sekolah-sekolah Islam lainnya ada juga dari Matlabul Anwar ada di sini. Alhamdulillah luar biasa. Masjid Ibnu Abdullah ini mulai dibangun di masa pemerintahan Bupati Abdullah Twasikal. Kala itu inisiatif pembangunan dicetuskan Bupati untuk mewadahi aspirasi umat Muslim Kota Masuhi yang belum memiliki satu masjid raya. Hari yang beranjak malam menggerakkan kami untuk bergeser ke masjid kecil yang terlihat ramai dengan jamaah. Banyak jamaah yang datang untuk menunaikan sholat. Masjid ini ada di sudut lain Kota Masuhi. Masjid Mungil ini sering disebut warga dengan julukan Masjid Muhammadiyah. Ini dikarenakan banyak pengikut aliran Muhammadiyah yang datang menunaikan sholat ataupun menggelar kajian berjamaah di sini. Masjid Muhammadiyah luasnya hanya berkisar 15 kali 15 meter persegi. Masjid ini berdiri beberapa tahun setelah organisasi Muhammadiyah terbentuk di Kota Masuhi. Jadi Masjid Muhammadiyah ini kita lihat awalnya dari sebuah musalla. Kemudian untuk dari situ mereka serahkan kepada Muhammadiyah. Karena mereka tahu, masyarakat tahu bahwa Muhammadiyah itu gerakannya, ini kan amar ma'ruf nahi munkar, dia ini kan organisasi dakwah. Jadi tidak Muhammadiyahnya, tidak NU-nya, siapapun asal muslim datang beribadah di tempat ini. Masjid kemudian direnovasi dengan bentuk desain yang lebih modern. Interior masjid dihiasi guratan kaligrafi Asmaul Husna. Keagungan Sang Pencipta digambarkan sebagai ornamen masjid. Renovasi bangunan masjid ini semakin membuat warga lingkungan sekitar berlomba-lomba memakmurkan masjid dengan memenuhi saf masjid untuk menghadap Sang Halik. Jamaah di sini tidak hanya menunaikan ibadah sholat, mereka juga saling bersilaturahmi lewat berbagai kajian taklim. Di hari-hari tertentu, masjid ramai dengan jamaah pengajian Quran, baik dari kalangan diniyah hingga para tetua. Muhammadiyah itu sebagai organisasi induk, selain organisasi induk ada punya organisasi otonom yang lain. Di kalangan ibu-ibu itu dikenal dengan Aisyah. Kemudian di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah itu ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasihatul Aisyah yang bergerak di bidang putri, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kegiatan olahraga itu ada tapak suci, lalu yang selanjutnya di bidang pramukaan itu ada juga yang dikenal dengan Hizbul Watan. Kaitannya dengan di Muhammadiyah sendiri, itu lebih terfokus pada bidang dakwah, dengan menyediakan berbagai para dai-dai yang melaksanakan kegiatan dakwah, juga mendirikan masjid-masjid, menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan SMA, SMK, SMP, MTS, dan SD maupun dari madrasah ibtidaiyah. Anak-anak meluangkan waktu dengan belajar membaca Al-Quran di masjid.
Waktu berkumpul mengaji semakin merangkul generasi muda Islam ini membentuk karakter yang berakhlakul karimah. Para bapak rumah tangga juga seakan tidak mau kalah. Mereka yang belum menamatkan bacaan Quran juga diberi ruang untuk mengasah kembali kemampuan membaca Al-Quran. Waktu mengaji bagi para bapak ini diatur 2 kali dalam 1 minggu. Dengan kesempatan ini, mereka pun dibiasakan untuk tidak melupakan kitabullah sebagai pedoman hidup insan muslim. Masjid yang dimakmurkan umat muslim di kota Masohi menyiratkan sebuah realita bahwa Islam terus berkembang menjadi agama yang memberi rahmat bagi setiap insan di muka bumi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Jati diri sebagai insan muslim sejati tidak hanya nampak dari lingkungan masjid. Banyak anak-anak diajarkan tentang bagaimana berperilaku sebagai seorang muslimin sudah dimulai dari lingkungan pendidikan. Dibandingkan dari tahun 1989, alhamdulillah sampai dengan saat ini respon dari masyarakat terhadap Muhammadiyah itu sangat tinggi. Dari sisi pengembangan kader, dukungan dan respon masyarakat yang begitu besar terhadap perkembangan Muhammadiyah di Maluku Tengah ini. Salah satu lingkungan pendidikan yang konsisten membina anak-anak adalah Persekolahan Muhammadiyah Masohi. Di lingkungan ini, anak-anak dibina dan dilatih sebagai pribadi muslim yang berakhlak. Seluruh jenjang pendidikan ada di lingkungan ini. Mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, layaknya sekolah-sekolah negeri. Tapak langkah kami tertuju di Sekolah Dasar Muhammadiyah yang dinakodai satu kepala sekolah bersama beberapa tenaga pengajar. Sekolah ini bersisian dengan jenjang lain, yakni Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah. Di Sekolah Dasar Muhammadiyah ada 112 siswa yang menimba ilmu. Mereka dididik 60 tenaga pengajar yang seluruhnya adalah ustazah. Pihak sekolah memilih pengajar perempuan karena dianggap lebih menunjukkan sikap mengayom dan berjiwa lembut. Alasan inilah yang membuat pihak sekolah menempatkan para ustazah dari level dasar Persekolahan Muhammadiyah. Cara belajar siswa di Persekolahan Muhammadiyah sedikit berbeda dengan sekolah umum. Sebelum memulai belajar, mereka diharuskan untuk membaca surat pendek dalam Al-Quran. Seusai mengaji, mereka diharuskan menunaikan sholat duha untuk melengkapi amalan di awal hari. Sholat duha diharuskan agar anak-anak lebih tahu ibadah sholat yang melengkapi rukun sholat wajib. Tidak hanya mengaji dan sholat, anak-anak juga diberi ruang untuk belajar berorganisasi dan berolahraga. Kegiatan yang mereka ikuti yakni pramuka atau yang disebut Hizbul Watan dan olahraga bela diri atau yang dikenal dengan tapak suci. Kedua kegiatan ekstrakurikuler ini tidak diwajibkan. Namun siswa bebas mengikutinya untuk mengasah pribadi berakhlak dengan sehat jasmani rohani. Nah, pemirsa, ini beginilah aktivitas para siswa di lingkungan Sekolah Dasar Muhammadiyah, di mana kalau sesudah mereka mengaji, sholat duha dan juga belajar, mereka juga harus bikin semacam kelompok bermain untuk saling berinteraksi. Nah, kalau bicara soal program ini, saya sudah bersama Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, oke. Ustaz, ini program belajar di SD Muhammadiyah tadi dimulai dari apa dan sampai ke mereka bermain ini? Ya, terima kasih. Kegiatan di SD Muhammadiyah Masohi
kehadiran di sekolah mulai dari jam 7, dimulai dengan pengajian, anak-anak mengaji. Setelah itu sholat duha, dilanjutkan dengan hafalan. Setelah itu baru kegiatan permainan yang dilakukan seperti sekarang ini. Semoga tetap rutin dilakukan di SD Muhammadiyah ya. Insya Allah, dan ini karena dukungan dari yayasan, dari orang tua, komite, untuk program-program pada SD Muhammadiyah ini bisa berjalan. Dan alhamdulillah anak-anak sudah bisa mendapatkan, dan kegiatan ini akan kita lanjutkan terus-menerus sampai anak-anak ini bisa mendapatkan hasil, karena ini bekal untuk di dunia maupun bekal di akhirat program hafalan ini. Baik Ustadz, mari kita sama-sama Ya. melihat anak-anak ini. Hizbul Watan dan olahraga bela diri menjadi wadah bagi anak-anak belajar mengembangkan psikis menjadi lebih peka dan solider. Rohani mereka ditempa agar sikap sebagai insan muslim sudah terbentuk sejak dini. Keluar dari lingkungan pendidikan sekolah Muhammadiyah, kami pun menjejaki pendidikan anak-anak muslim di lingkungan pesantren milik Yayasan Bina Ulwatan. Di sini ada sekolah Islam terpadu, Al-Bina Masohi. Pesantren ini berada jauh di bukit di luar wilayah kota Masohi. Pesantren Bina Ulwatan merupakan satu dari sekian banyak pesantren yang sudah meramaikan jagat pendidikan Islami di kota Masohi. Sekolah Islam terpadu dalam lingkungan pesantren ini memiliki 6 kelas belajar. Setiap hari, santri di sini menimba ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum selayaknya sekolah-sekolah negeri. Ada pelajaran unggulan yang diberikan kepada semua santri, yakni bahasa Inggris yang diajarkan bergantian dengan bahasa Arab. Para santri pun bisa leluasa mengasah kemampuan berbahasa internasional secara rutin. Pesantren Bina Ulwatan dihuni 200-an santri. Mereka terlihat tekun menimba ilmu walau harus mondok jauh dari keluarga. Belajar dalam lingkungan pesantren saat ini menjadi tren di tengah komunitas muslim termasuk di kota Masohi. Banyak orang tua menitipkan anak mereka mendalami ilmu agama Islam di pesantren Bina Ulwatan karena dianggap mumpuni dan berkualitas. Ilmu yang diajarkan para pengasuh telah membentuk karakter mereka jadi lebih tahu bagaimana Islam menjadi perisai hidup dan menjauhkan mereka dari godaan modernitas. Ilmu agama yang didapatkan telah membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat, menangkis pengaruh buruk globalisasi. Perilaku hidup yang berlandaskan keimanan dan takwa juga berlaku di kalangan aparatur sipil negara, seperti yang diterapkan jajaran kantor Kementerian Agama Maluku Tengah. Bagi pegawai muslim, rutinitas di kantor diawali dengan membaca beberapa surat pendek Al-Quran selama 15 menit. Kewajiban ini juga berlaku bagi pegawai non-muslim untuk membacakan kitab suci agama masing-masing. Islam di Masohi, Maluku Tengah khususnya di kota Masohi, sebenarnya perkembangannya sangat luar biasa. Dari Kementerian Agama juga memiliki peran yang tidak sedikit. Kita mencanangkan gerakan 5 menit membaca kitab suci. Sebelum pegawai beraktivitas, itu mereka diwajibkan untuk membaca, bagi Islam membaca Al-Quran, kemudian Kristen membaca Alkitab dan yang lain-lain. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ini ternyata pengaruhnya bukan saja kepada pegawai, tapi kepada masyarakat di kota Masohi juga. Mengaji di awal kerja, ini bagian dari program Sehatkan Kemenak. Program ini adalah program Selasa Khatam Quran di lingkungan keluarga besar Kementerian Agama Maluku Tengah.
Hari Selasa dijadikan hari untuk merampungkan bacaan Al-Quran atau menghatam Al-Quran setelah sepekan membaca seluruh surah dalam Al-Quran. Kita di Kementerian Agama mempunyai program tentunya tidak bisa hanya untuk satu agama. Untuk agama Islam, karena kita memiliki madrasah, kita memiliki pondok pesantren, target utama kita adalah pada madrasah-madrasah kita. Yang sekarang menjadi menarik bagi kita di Kementerian Agama adalah para guru, para kepala madrasah mencoba untuk bagaimana siswa madrasah itu menghafal Al-Quran. Itu mutlak. Kalau untuk pesantren saya kira tidak ada masalah karena mereka sudah ada jurusan-jurusan tertentu bagi pondok pesantren. Sedangkan untuk internal kita di Kementerian Agama, setiap Selasa menghatamkan Al-Quran bagi aparatur di Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Kita juga membuka sayap kepada masyarakat lewat penyuluh agama yang untuk menambah pengetahuan dari masyarakat di Kota Masohi. Dengan program seperti ini, Kementerian Agama menunjukkan konsistensi pembinaan beragama yang diawali dari lingkungan instansi. Gaya pembinaan seperti ini setidaknya menjadi pedoman dalam menanamkan perilaku berakhlak dan religius di seluruh aspek hidup. Kita berupaya sampai ke semua desa yang ada. Jadi kita punya penyuluh yang ada, kita gunakan mereka untuk semua desa dan dusun yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Itu sudah ada di Kecamatan Tehoru, sudah ada di Kecamatan Kota Masohi, Amahai, sudah ada di Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Seram Utara. Kita berupaya untuk hal-hal itu menjadi prioritas. Jadi agama menjadi prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah, insya Allah. Peradaban Islam yang terus berdinamika di setiap jengkal wilayah Kota Masohi menorehkan lembaran sejarah gemilang berbalut tinta emas. Sejarah ini akan menceritakan bahwa panji Islam tak pernah redup dari bumi para raja. Panji Islam akan terus berkibar di saat mentari beranjak membentangkan alam di tatar Pamhanu Nusa. Bahkan di saat matahari akan kembali ke peraduan terbungkus malam, cahaya Islam akan tetap berkilau, layaknya berjuta bintang menerangi jagat sang halik.